Selamat datang kembali di channel Manusia Bayangan Adventure, masih seputar petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda. Kali ini kita akan menuju ujung Pulau Jawa bagian timur, sebuah gunung fenomenal di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, yang terkenal dengan Blue Fire-nya. Gunung ini memiliki Blue Fire atau api biru yang berada di dasar kawahnya yang terkenal, yakni Kawah Ijen. Gunung berapi ini awalnya memiliki ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut, namun setelah beberapa kali meletus hingga letusan terakhir tahun 1999 lalu, gunung ini tinggal memiliki ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut. Letusan pertamanya yang membentuk kawah dasar dan kaldera sepanjang 15 km ini diperkirakan terjadi 70.000 tahun yang lalu. Dan letusan itu memunculkan 22 gunung api kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Gunung Merapi, Gunung Suket, Gunung Jampit, Gunung Ringgih, Gunung Pawenan dan Gunung Rantai. Sementara itu, yang di dalam kaldera diantaranya yaitu Gunung Kawah Wurung, Gunung Belawu, Gunung Papak, Gunung Kukusan, serta Gunung Ijen. Akan tetapi hingga kini yang masih aktif adalah Kawah Gunung Ijen yang banyak dikunjungi wisatawan maupun pendaki dalam dan luar negeri. Nama Gunung Ijen disebut tatkala pangeran dari kerajaan Wilis bergerilya melawan VOC Belanda dari balik lereng pegunungan Ijen pada masa penjajahan silam. Nama Gunung Ijen juga mulai dikenal dunia ketika dua orang turis asal Perancis datang ke sini pada tahun 1971. Turis tersebut adalah Nicholas Hulot dan Katja Cherap. Mereka menulis tentang pesona Kawah Ijen beserta kerasnya kehidupan para penambang belerang di Kawah Ijen. Sejak saat itulah banyak wisatawan maupun fotografer dunia datang ke Kawah Ijen. Namun siapa sangka, di balik keindahan Kawah Ijen yang mendunia, tersimpan sejarah yang berbalut misteri, mitos dan legenda. Bahkan dalam kisah sejarah disebutkan bahwa sejak dulu kesan angker begitu melekat di wilayah ini. Wilayah Ijen mulai tersentuh sejak kompeni Belanda menyewakan tanah yang luas di daerah Besuki, Panarukan, Probolinggo dan sekitarnya kepada saudagar dan kapten penduduk Cina yang ada di Surabaya. Mereka adalah Han Campit dan Han Kiko. Lahan yang mereka sewa dan dijadikan perkebunan, menarik minat pekerjaan bagi orang-orang Madura, sehingga sekitar 40.000 orang Madura datang ke tempat ini menjadi pekerja. Namun pemberontakan para petani yang dipimpin oleh Kiai Mas pada tahun 1813, membuat tanah sewaan ini diambil alih kembali oleh Belanda. Setelah itu kemudian datang kembali ribuan pekerja asal Madura sehingga terciptalah pemukiman orang Madura beserta adat budaya dan bahasanya yang turun-temurun hingga kini. Selain terkenal dengan pesona wisata dan sejarahnya, Kawah Ijen juga memiliki banyak sekali kisah mistis bagi para wisatawan maupun pendaki. Salah satu mitos yang terkenal adalah adanya setan penyesat pembawa pedang. Sosok makhluk gaib ini sering menampakkan diri dengan membawa pedang dan menakuti para pendaki. Sehingga banyak pendaki yang linglung dan tersesat. Konon, sosok setan penyesat pembawa pedang ini berasal dari tentara VOC yang terbunuh dengan kepala terpenggal oleh pejuang Indonesia. Tidak hanya setan penyesat dari tentara VOC saja yang kerap menemui pendaki, sosok perempuan berbaju putih pun sering muncul di tanjakan Curamijen atau erek-erek. Akan tetapi, selain setan penyesat, terdapat juga mitos nenek penyelamat yang sering membantu para pendaki yang tersesat. Sosok nenek tersebut dipercaya sebagai juru kunci Gunung Ijen yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Di antara kisah mistis yang dialami pendaki adalah kisah pendaki asal Probolinggo yang tersesat dan dinyatakan hilang selama beberapa hari. Saat ditemukan oleh penambang belerang, pendaki ini mengatakan bahwa saat tersesat dirinya dikejar-kejar oleh sekelompok orang berpakaian tentara layaknya pakaian kompeni Belanda. Ada juga pengalaman para pendaki yang tersesat di hutan Gunung Ijen dan ditemui oleh sosok seorang nenek. Namun nenek tersebut bukan menakut-nakuti, justru malah menunjukkan jalan keluar. Legenda lainnya juga begitu kental, diantaranya adalah keberadaan bunga abadi yang didasarkan pada legenda asal mula Banyuwangi, di mana Patih Sidapaksa diperintahkan oleh raja saat itu mencari bunga abadi yang dipercaya dapat membuat awet muda. Bunga abadi tersebut ternyata adalah bunga Edelweiss. Bunga itu dipercaya menjadikan awet muda dan cantik, sehingga sang raja memerintahkan Patih Sidapaksa mencarinya di puncak Gunung Ijen untuk membuat awet muda sang permaisuri.
Melansir catatan sejarah, ternyata bangsa Eropa telah mengenal Kawah Ijen sejak hampir seperempat milenium yang lalu. Tepatnya pada tahun 1770 di masa penjajahan Belanda, VOC menduduki Banyuwangi dan mendirikan Benteng Utrecht. Benteng tersebut terletak di sekitar 48 km arah tenggara dari Kawah Ijen. Kemudian tahun 1786, penambangan belerang di Kawah Ijen dilakukan VOC Belanda sebagai bahan pembuatan mesiu. Gunung Ijen, yang memiliki keindahan alam yang eksotik telah menjadi saksi bisu peristiwa demi peristiwa, yang terangkum dalam kisah sejarah yang tersurat maupun tersirat. Sebuah kisah sejarah yang berbalut misteri, mitos dan legenda yang dipercaya oleh sebagian orang yang meyakininya. Tak terkecuali sejarah peperangan antara kerajaan Belambangan yang dipimpin oleh Minak Jinggo melawan pasukan dari kerajaan Majapahit. Terima kasih telah setia menonton video ini, tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update video-video terbaru dari Manusia Bayangan Adventure.